Warga pesisir Kota Semarang mengambil inisiatif mandiri menanam mangrove untuk melindungi pemukiman dari ancaman ombak dan abrasi. Bukan hanya sebagai benteng pertahanan alamiah, rindangnya pohon mangrove juga menjadi daya tarik wisata yang diminati pengunjung dari berbagai daerah. Kota Semarang yang menjadi ibu kota Jawa Tengah kini menghadapi dua persoalan alam serius. Di antaranya adalah land subsidence atau penurunan muka tanah dan global warming atau pemanasan global. Pakar lingkungan hidup Universitas Diponegoro, Undip Semarang, Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto menyebut beberapa kawasan pesisir pantai utara Jawa terjadi penurunan muka tanah berkisar 15 cm per tahun. Sementara global warming berdampak pada naiknya muka air laut di perairan Semarang sekitar 7-8 mm per tahun. Jadi sudah terbukti bahwa ada kenaikan muka air laut rata-rata di sekitar Semarang dan sekitarnya sekitar 7-8 mm per tahun. Meskipun skalanya kecil, tapi ini menjadi salah satu warning buat kita bahwa secara global itu sudah terjadi akibat adanya perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut rata-rata. Dua penyebab ini yang menjadi ancaman buat kita ke depan. Ayo ambil mangrove-nya dulu. Masyarakat pesisir Semarang saat ini dinilai makin sadar akan ancaman tersebut. Mereka menciptakan barisan mangrove sebagai perisai alami dari gempuran ombak, sekaligus meredam dampak kerusakan alam. Seperti dilakukan warga pesisir Dusun Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kesadaran itu mulai tumbuh pada 2003 ketika lahan tambak rusak dihantam ombak dan garis pantai menggerus 200 meter menuju permukiman. Semula warga bergerak sendiri-sendiri melakukan berbagai inisiatif, termasuk menanam mangrove untuk menahan laju abrasi. Hingga pada 2015, mereka bersepakat membentuk eko-wisata mangrove tapak. Komunitas ini bukan hanya gencar menanam, tetapi juga menggelar sekolah mangrove untuk mengajarkan tata cara dan jenis mangrove yang bisa ditanam di kawasan pesisir Kota Semarang. Kita semua tahu sendiri di pesisir pantai di Kota Semarang ini mengalami penurunan tanah atau mengalami abrasi yang cukup besar. Nah, maka dari itu kita bersama-sama kelompok petani nelayan, kelompok petani tambak dan Pok Darus sendiri serta perenjak atau pemuda pecinta alam tapak di sini mempunyai kesadaran penuh untuk bersama-sama melestarikan, melindungi tumbuhan mangrove yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau kita melihat historis yang dulu itu adalah mangrove di wilayah pantai yang waktu itu menjadi sepadan pantai. Kemudian karena dari produktivitas tambak udang waktu itu sangat menggiurkan dan itu adalah merupakan salah satu perekonomian yang sangat seksi. Sebagian wilayah mangrove yang ada di wilayah pesisir ditebang, kemudian dikonversi menjadi tambak. Setelah itu terjadi dan hanya beberapa saat saja masyarakat menikmati, tapi dampaknya luar biasa. Setelah itu semua tambak menjadi kolab, tidak bisa digunakan lagi, pantainya terabrasi dan lain sebagainya, sehingga sekarang mereka tidak mempunyai lahan untuk apa-apa. Dan kesadaran ini menjadi hal yang sangat penting, karena masyarakat sudah mulai tahu, karena saya melakukan ini, akibatnya ini, penyebabnya ini. Di samping sebagai benteng alamiah, hutan mangrove menjadi destinasi wisata. Suasana rindang dengan nuansa hijau menyejukkan membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi. Wisatawan menjelajah sungai menuju pantai menggunakan perahu untuk merasakan keindahan alam. Jadi dari kita itu sering mengajak anak-anak untuk sejak dini mengenal lingkungan yang dalam hal ini adalah mangrove, karena seperti kita ketahui mangrove di sini adalah benteng utama untuk pesisir Kota Semarang. Pesisir ini salah satu bagian dari mereka dan sekarang karena krisis iklim ini sudah mulai tergerus ya, istilahnya garis pantainya sudah mulai berubah lebih semakin sedikit juga istilahnya semakin menggerus daratan. Jadi kenapa kami sampai menanam mangrove? Karena salah satu dari visi kami adalah memperbaiki dunia istilahnya. Mangrove yang lain
adalah untuk Sekolah mangrove yang semula hanya untuk anggota komunitas juga diminati wisatawan, termasuk anak-anak. Mereka menyimak penjelasan pentingnya mangrove untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Kemudian wisatawan diajak terlibat untuk menjaga alam dengan menanam mangrove serta membersihkan sampah di kawasan pantai. Sekolah mangrove ini semakin menarik karena juga dilengkapi area bersuah foto dan ayunan yang nyaman bagi anak-anak. Kombinasi ini menjadikan hutan mangrove tidak hanya sebagai perlindungan lingkungan, tetapi juga destinasi rekreasi yang menghibur dan edukatif. Tadi kita naik kapal ke pantai tadi untuk menanam tanaman mangrove. Kenapa tebing mangrove itu? Karena mangrove bisa kayak jadi pagar dari antara pesisir pantai. Biar tidak terkena ombak begitu ya? Iya. Kalau mangrove tidak ada bisa banjir. Rehabilitasi mangrove ini selain menjadi tujuan wisata juga membuka sejumlah lapangan kerja. Banyak anak muda yang menjadi pemandu wisata dan nelayan menyewakan perahu untuk mengangkut wisatawan. Selain itu, UMKM juga tumbuh yang dimotori oleh ibu-ibu dengan menciptakan olahan makanan dari hasil laut. Gerakan masyarakat pesisir Semarang itu mendapat apresiasi Kementerian Perikanan dan Kelautan yang saat ini gencar melakukan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir. Lokasi tersebut diarahkan sebagai pusat pemulihan dan restorasi ekosistem pesisir, sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, dan laboratorium alam. Dan harusnya memang ini kami akan kami coba ya seperti ini ya Mas Taufik, kami kenal orangnya, lihat lokasinya. Kalau misalnya kami harus berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Pendidikan, ya kami akan coba mengelaborasi bahwa ini bagus, ini penting, sehingga mungkin mereka juga akan turun ya terkait dengan itu. Atau mereka membuat kurikulum gitu loh, kurikulum ekstrakuler, bagaimana ada outing kelasnya, bukan jalan-jalan ke mall misalnya, atau yang mana, tapi bisa lebih kepada yang ke alam tadi gitu. Kementerian Kelautan dan Perikanan diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk melakukan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 1.800 hektar selama 5 tahun. Hingga 2022, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 2.069 hektar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.